Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alifah Sabrina SPD MPD selaku dosen mata kuliah metodologi riset yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, program studi D3 Farmasi. Nama saya Delviro Anjali dari kelas reguler 219B, dengan nomor induk mahasiswa 3422119071, ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Literatur Gambaran Penelitian Penyakit Asam Lambung pada Masyarakat. Daftar isi bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian, ada metode, kerangka konsep, definisi operasional, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan untuk penelitian, langkah kerja penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, dan yang terakhir ada rancangan analisa data. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Swamedikasi menurut WHO didefinisikan sebagai upaya untuk menggunakan atau memperoleh obat tanpa diagnosa, saran dokter, resep dokter, pengawasan terapi, ataupun penggunaan obat untuk mengobati diri sendiri tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Latar belakang pada penyakitnya yaitu MAH atau GERD adalah kondisi yang menyebabkan asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Asam lambung bisa naik kembali ke kerongkongan karena melemahnya otot yang les atau otot yang berada pada bagian bawah kerongkongan. Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang yang sudah tertera di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran swamedikasi tentang penyakit asam lambung pada masyarakat. Tujuan penelitian pada penelitian ini, tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran swamedikasi tentang penyakit asam lambung pada masyarakat. Tujuan khususnya memperoleh data sebagai berikut. 1. Alasan melakukan swamedikasi. Yang kedua, langkah awal pengobatan asam lambung. Yang ketiga, obat asam lambung yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada saat swamedikasi. Yang keempat, lama pemakaian obat untuk pengobatan sendiri. Dan yang kelima, seberapa jauh wawasan masyarakat tentang penyakit asam lambung. Manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi penulis. Menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana swamedikasi pada masyarakat yang mempunyai riwayat asam lambung. Yang kedua, bagi akademik. Sebagai bahan acuan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya, memberikan informasi kepada tempat penelitian tentang swamedikasi asam lambung pada masyarakat. Yang ketiga, ada bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi masyarakat dalam menambah wawasan tentang gambaran literatur swamedikasi penyakit asam lambung pada masyarakat. Bab 2 tinjauan pustaka. Perilaku swamedikasi pada masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Pada tahun 2013, terdata sekitar 91% masyarakat Indonesia mempraktekkan swamedikasi. Pola swamedikasi sendiri bervariasi di antara populasi berbeda dan dipengaruhi berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan pengeluaran, orientasi perawatan diri, tingkat pendidikan, pengetahuan medis, kepuasan, dan keparahan penyakit. Menurut Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan yang umumnya digunakan sebagai obat-obatan swamedikasi, yaitu obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Obat yang dipilih harus memiliki efek terapi yang sesuai dengan penyakit. Pasien swamedikasi dalam melakukan pemilihan obat hendaknya sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007. Swamedikasi. Keuntungan pada swamedikasi yaitu yang pertama lebih mudah mendapatkan obat tanpa resep dokter, yang kedua lebih cepat dan hemat waktu, yang ketiga tidak membebani sistem pelayanan kesehatan dan dapat dilakukan oleh diri sendiri, yang keempat lebih murah dan aman bila digunakan sesuai aturan pemakaian. Sedangkan kekurangan atau kerugiannya, yang pertama, obat dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai dengan aturan pemakaian. Yang kedua, pemborosan biaya dan waktu apabila salah menggunakan obat atau tidak sesuai dengan yang diderita pasien. Yang ketiga, kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang tidak diinginkan, efek samping yang tidak diinginkan atau resistensi.
Yang keempat, penggunaan obat yang salah akibat salah mendiagnosis penyakit yang diderita dan pemilihan obat yang dipengaruhi oleh pengalaman menggunakan obat di masa lampau dalam lingkungan sekitar. Obat-obatan yang biasa dipakai untuk asam lambung ada yang mengandung antasida, salah satunya Milanta. Suspensi yang diminum 3-4 kali sehari 1 jam setelah makan atau menjelang tidur, atau umumnya setiap 6-8 jam. Jangan digunakan melebihi 4 gram sehari yang malah dapat meningkatkan produksi asam lambung. H2 reseptor blockers, salah satu jenis merek dagang H2 blocker adalah simetidin. Dosis yang digunakan pada orang dewasa yaitu maksimalnya 800 mg per hari dibagi dalam dosis yang terpisah. Proton pump inhibitor. Salah satu jenis merek dagang penghambat pompa proton ialah lansoprazole. Penggunaan lansoprazole mengikuti petunjuk keterangan yang tercantum pada kemasan. Saat menggunakan lansoprazole, gunakan lansoprazole sesuai dosis yang dianjurkan. Jangan menambah atau mengurangi dosis yang ditentukan. Untuk penggunaan ulkus duodenum digunakan 30 mg per hari selama 4-8 minggu. Sedangkan untuk pengobatan reflux esofagitis 30 mg sekali dalam sehari dalam waktu selama 8 minggu. Obat tradisional, menurut penelitian masa kini, obat-obat tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan dan saat ini penggunaannya cukup gencar dilakukan karena lebih mudah didapat masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut warga, obatnya masih bisa dicerna dan tidak terlalu mengandung efek samping yang tidak diinginkan. Seperti misalnya rimpang temulawak dan rimpang kunyit yang bisa digunakan untuk pengobatan asam lambung. Bab 3 penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang tujuan utamanya untuk mengetahui tentang medikasi atau penanganan penyakit MA atau dispepsia atau asam lambung pada masyarakat. Waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada periode bulan September sampai November 2021. Kerangka konsep variabel penelitian, literatur gambaran medikasi penyakit asam lambung pada masyarakat di wilayah X. Yang tertera ialah definisi penyakit asam lambung, definisi medikasi, beserta obat-obatan yang digunakan pada saat melakukan medikasi. Definisi operasional, variabel dependen, pengetahuan masyarakat tentang penyakit MA atau dispepsia, dan pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang harus dilakukan pada saat medikasi. Definisinya, pengertian, pengobatan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penyakit MA yang diketahui oleh masyarakat. Cara pengukuran data yang digunakan ialah responden. Hasilnya dikatakan baik jika persentase lebih dari 70%, dikatakan cukup jika persentase 50-69%, dikatakan kurang jika persentase kurang atau sama dengan 50%. Skalanya adalah ordinal. Langkah kerjanya, yang pertama, 1, menentukan tempat untuk melakukan penelitian. Yang kedua, meminta izin melakukan penelitian dengan membagikan kuesioner kepada warga. Sebelumnya meminta izin kepada RT atau RW di wilayah sekitar. Yang ketiga, sebelum membagikan kuesioner, pastikan responden mengizinkan bahwa responden siap atau bersedia untuk mengisi kuesioner. Yang keempat, memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih karena responden bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah semua masyarakat yang memiliki riwayat penyakit MA di wilayah X. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik kuota sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Rancangan analisa data. Pada penelitian ini, analisa data yang digunakan ialah analisis univariat yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang berupa frekuensi, nilai dengan frekuensi terbanyak, nilai minimum, dan nilai maksimum dari variabel penelitian. Software pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah aplikasi SPSS untuk menguji validitas responden pada kuesioner. Terima kasih.